Dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam sebuah demokrasi, tapi juga hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu. Dengan kerendahan hati, kami, Joko Widodo dan Yusuf Kala, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan teman dengan teman yang sempat renggang. Kita bersama bertanggung jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan. Politik itu di dalamnya ada kegembiraan. Politik itu ada kebajikan. Politik itu adalah suatu pembebasan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemilihan umum presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri, kini hadir kembali dalam sebuah semangat baru. Pemilihan umum presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru, bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi juga sebagai peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong royongan yang tak pernah mati. Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan kita. Saya hakul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari, dan Indonesia yang berkepribadian hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama. Dan inilah saatnya bergerak bersama. Mulai sekarang, petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak-anak kita kembali ke sekolah, pedagang kembali ke pasar, buruh dan pekerja kembali ke pabrik, dan karyawan kembali bekerja di kantor. Lupakanlah nomor 1, lupakanlah nomor 2. Marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu, Indonesia Raya. Kita kuat karena bersatu. Kita bersatu karena kita kuat. Salam 3 jari, salam 3 jari, persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Joko Widodo, Yusuf Kala, 22 Juli 2014.
Widodo dan Yusuf Kala, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, telah menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal pinisi berukuran besar di Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Ada beberapa poin dari pidato yang disampaikan oleh pasangan ini, antara lain adalah menegaskan bahwa Jokowi JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang menarik dalam poin kedua adalah Joko Widodo dan Yusuf Kala menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai rekan dalam kontestasi politik dalam Pilpres 2014 ini. Juga Joko Widodo menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Dan yang juga perlu dicermati adalah pernyataan Joko Widodo tadi yang menyatakan bahwa waktunya untuk meredakan suhu politik yang sempat meningkat dalam pemilihan presiden 2014 ini. Juga ada satu ungkapan baru yang diucapkan oleh Joko Widodo, yakni salam 3 jari. Artinya adalah mengajak masyarakat untuk bersatu membangun negeri. Juga ada satu ungkapan yang juga berhubungan dengan tempat yang dipilih oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam menyampaikan pidato kemenangan yang ini adalah tujuan untuk membawa Indonesia menuju pusat maritim dunia. Dan saat ini Joko Widodo dan juga Yusuf Kala sudah mulai meninggalkan Sunda Kelapa. Kita tahu, saudara, bahwa pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan ini unggul atau sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan total perolehan 70.997.883 suara atau 53,15%, mengungguli Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan 62.576.444 suara atau sekitar 46,85% suara. Artinya ada selisih sekitar 8 juta lebih suara atau selisih 6,3% suara.